Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum anak-anak solih dan solihah. Bagaimana kabarnya hari ini nak? Bu Bulan harap semua anak-anak dalam keadaan sehat selalu ya teman-teman. Kakak dan abang, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran tematik kita PB 4 halaman 70. Sebelum kita mulai belajar, seperti biasa ada baiknya kita membaca doa terlebih dahulu ya nak, supaya apa yang kita pelajari hari ini kita dapat mengerti dan memahaminya. Membaca doa mau belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi srahli sadari wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Oke teman-teman, semua anak-anak sudah membaca doa ya. Hari ini kita akan belajar muatan bahasa Indonesia ya teman-teman ya. Oke, di situ ada judulnya. Apa dampak dari perburuan hewan liar? Sikap apa yang harus kita lakukan dengan hewan-hewan liar? Iya, kira-kira apa ya yang akan kita lakukan untuk menjawab pertanyaan itu ya teman-teman ya. Silakan kamu jawab ya nak. Kakak dan abang, untuk materi hari ini adalah muatan bahasa Indonesia, tetapi bacaannya berhubungan dengan pelajaran IPA ya nak ya. Oke, kita lanjutkan. Perburuan hewan liar akan membawa dampak yang tidak baik. Dampak tersebut bisa menyebabkan hewan punah dan kerusakan lingkungan. Ayo kita pelajari lebih lanjut. Oke, kita masuk ke ayo membaca. Bacalah cerita berikut. Judulnya, Harimau Masuk Desa Warga Cemas. Beberapa minggu belakangan ini, warga desa Badung hidup dalam kecemasan. Hal ini terjadi karena beberapa kali terlihat beberapa ekor harimau masuk ke area pemukiman warga. Desa Badung memang terletak tak jauh dari hutan. Harimau-harimau tersebut memang belum mengganggu warga. Mereka hanya berkeliaran seperti sedang mencari makan. Warga desa Badung berupaya mengamankan ternak peliharaan mereka. Ketika malam tiba, warga pun bergantian melakukan ronda untuk menjaga agar harimau-harimau tersebut tidak mengganggu. Sesungguhnya, apa yang terjadi pada warga sudah lebih dahulu dirasakan oleh harimau-harimau penghuni hutan tersebut. Warga memang sering masuk ke hutan dan melakukan penebangan hutan untuk memperluas ladang kopi mereka. Tentu saja hal ini mengakibatkan habitat hewan hutan semakin sempit. Hak hidup hewan yang menjadi penghuni hutan terganggu. Pohon-pohon yang menjadi sumber makanan hewan-hewan kecil dirusak. Akibatnya hewan-hewan kecil tersebut mencari makan di tempat lain. Nah, hewan besar seperti harimau yang memangsa hewan kecil pun kehilangan haknya untuk mencari makan di habitatnya sendiri. Naluri untuk meneruskan kehidupanlah yang membuat harimau-harimau tersebut kemudian mencari makan ke tempat lain. Itulah sebabnya harimau pun masuk ke desa Badung. Jika demikian, apakah harimau yang mengganggu hak hidup warga desa Badung atau justru warga desa Badung yang mengganggu hak hidup harimau di hutan? Bubulan ulangi ya. Apakah harimau yang mengganggu hak hidup warga desa Badung atau justru warga desa Badung yang mengganggu hak hidup harimau di hutan? Iya, itu pertanyaannya. Manusia dikaruniai akal, budi pekerti dan kebijaksanaan. Sudah seharusnya manusialah yang memahami kewajibannya untuk menjaga hak hidup makhluk lain di sekitarnya termasuk harimau. Oke teman-teman, seperti itu ya nak ya. Dari bacaan yang ada di halaman 70 dan 71 itu adalah ceritanya ya. Dari cerita itu nanti maka muncullah pertanyaan dan pertanyaannya itu jawabannya ada di situ. Nanti kamu silakan menyimak ya nak ya. Di situ ada pertanyaan nomor 1 sampai nomor 9. Berdasarkan teks di atas jawablah pertanyaan berikut ya. Nomor 1, apa yang dilakukan warga terhadap hutan? Iya, apa yang dilakukan warga terhadap hutan? Jadi nomor 1 sampai nomor 9 kamu bisa menjawab pertanyaannya dengan membaca cerita yang ada di halaman 70 gitu ya teman-teman ya. Oke, sebenarnya ini muatan bahasa Indonesia ya nak ya, tapi masih berhubungan dengan hak-hak hewan juga ya nak ya. Jadi di pembelajaran tematik ini luas ya nak ya. Ceritanya tentang muatan IPA, tetapi di sini berhubungan dengan PKN dan bahasa Indonesia juga ya nak ya. Jadi muatannya tetap bahasa Indonesia ya teman-teman ya. Beberapa orang berburu hewan liar dengan berbagai alasan. Di situ ada bacaannya ya nak ya. Alasan dan pendapat. Setujukah kamu dengan alasan tersebut? Jelaskan. Kira-kira
Di situ ada dijadikan pakaian. Beberapa orang berburu hewan liar dengan berbagai alasan. Salah satunya dijadikan pakaian. Ada juga pemburuan. Ada juga kegiatan upacara adat. Ya, jadi itu ada alasannya. Pendapat kamu seperti apa? Setujukah kamu dengan alasan tersebut? Jelaskan ya. Kamu jelaskan ya, Nak ya. Paham ya, Nak? Melihat yang di halaman 71 itu. Di situ juga ada dampak bagi lingkungan, dampak bagi orang lain. Apakah perbuatan dalam gambar tersebut melanggar hak orang lain? Mengapa? Tuliskan saranmu. Jadi di situ teman-teman, beberapa orang berburu hewan liar dengan berbagai alasan. Salah satunya alasannya dijadikan pakaian, dijadikan perburuan, dijadikan kegiatan upacara. Di sini ada pertanyaan, setujukah kamu dengan alasan tersebut? Apa kamu setuju dijadikan sebagai pakaian? Kalau kamu setuju, coba kamu jelaskan pendapat kamu. Kalau kamu tidak setuju juga, kamu jelaskan juga pendapat kamu. Begitu juga dengan pemburu dan kegiatan upacara. Begitu juga dengan yang di halaman 72, dampak bagi lingkungan, dampak bagi orang lain. Apakah perbuatan dalam gambar tersebut melanggar hak orang lain? Mengapa? Tuliskan saranmu. Itu juga ya, Nak ya. Untuk ini muatannya sih lebih ke bahasa Indonesia sih ya, Nak ya, tapi ya berhubungan dengan PKN juga ya. Jadi nanti Bu Bulan akan buat muatan bahasa Indonesia dan PKN seperti itu ya teman-teman ya. Oke teman-teman, apabila ada yang mau ditanyakan jangan segan WA Bu Bulan ya, Nak ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.